warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada episode yang ke-80 ini, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang kisah nyata pengalaman misteri yang saya alami sendiri, yaitu lanjutan dari video sebelumnya. Yang ini adalah pecah raga yang kedua, yakni pengalamannya dalam satu hari itu terjadi 3 kali kejadian, wujud saya jadi 2. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai akhir agar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-walidati wa sirri fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebelumnya saya mohon maaf kepada para ahli kebatinan, para praktisi meditasi, dan para ahli metafisika maupun paranormal. Di sini saya menceritakan tentang pengalaman pribadi yang pada prinsipnya saya sendiri tidak percaya, tapi real ini memang terjadi. Oleh karena itu sengaja diungkapkan ini agar saya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan dari para penonton yang barangkali mengerti tentang hal ini. Karena saya secara pribadi jujur saya tidak memiliki ilmu apa-apa dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi bagi yang paham tentang fenomena ini ya tolong silakan ditulis di komentar kenapa sebab bisa terjadi demikian. Itu saya kurang paham, jadi tolong diberitahu, berbagi ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan saya pribadi. Ya sebelumnya saya aturkan banyak terima kasih yang sudah berkenan memberikan pencerahan untuk diri saya. Adapun ceritanya adalah sebagai berikut. Kejadiannya ini sudah lama sekali, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ketika itu saya masih berumah tangga dengan istri yang pertama, dan beliau sudah mendahului saya, sudah almarhum. Sekarang sudah yang kedua. Ini penuturan saya peroleh langsung dari beliau ya setelah saya terbangun sadar, baru ngobrol. Adapun kejadiannya itu ceritanya dulu saya punya usaha kecil-kecilan lah, warung di pinggir jalan. Cuma jaraknya itu dari rumah ke warung itu kurang lebih 300 meter adalah. Dan istri saya itu kalau pagi ya selalu di warung gitu. Saya di rumah, istri di warung. Ya kalau waktunya makan pulang, nanti kembali lagi. Ya begitu terus setiap harinya. Kejadian yang pertama sekitar jam 9 pagi. Seperti biasa istri saya sudah berangkat ke warung. Saya posisi di rumah masih tidur karena saya punya kebiasaan itu setiap selesai sholat subuh pasti tidur. Ketika beliau datang, ya saya tidak tahu beliau masuk ke rumahnya karena saya terlelap. Cuma saya terbangun aja karena suara berisik istri saya itu marah-marah gitu. Yang saya tangkap kalimatnya kalau nggak salah ini kurang lebihnya begini, pura-pura saja tidur katanya gitu. Maksudnya apa sih katanya, mengintai-ngintai saya.
sambil dia wah kayak brak-brak pokoknya kayak nggak terima gitu kan. Ya saya pikir saya kan nggak ada masalah apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, saya tidur gitu kan. Jadi nggak saya gubris aja, udah saya tidur aja, udah saya terusin masuk bodoh lah, istri saya mau ngomong apa kan nggak jelas, udah saya tidur lelap. Nah itu menurut penuturan istri saya, ceritanya saya itu ada di depan warung. Nah sedangkan warung itu ini jalan raya, istri saya di sebelah kanan, saya ada di seberangnya, di sebelah kiri, cuman ngelewatin jalan saja. Itu istri saya itu melihat saya itu ada di sana, kadang berdiri, kadang duduk, itu memantau warung gitu. Dan pakaiannya sama persis, bajunya, celananya sama persis dengan apa yang saat itu saya kenakan, saya gunakan sampai di bawah tidur. Itu sama persis. Makanya istri saya pulang ke rumah itu langsung uring-uringan, langsung marah-marah, disangkanya saya tidur itu pura-pura. Padahal aslinya saya memang sedang tidur dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan istri saya. Saya belum paham saat itu kan. Karena saya tahunya kan setelah saya selesai makan, istri bercerita. Nah kemudian setelah istri saya ke rumah mengecek saya ada sedang tidur, terus dia kembali lagi ke warung. Nah inilah kejadian yang kedua kalinya. Sama seperti kejadian yang pertama, begitu dia nyampe di warung, katanya saya ada di depan warung itu. Ya sikapnya sama, kadang berdiri, kadang jongkok, kadang ngadep ke sana, kadang ngadep kemana gitu, tapi lebih mengarah ke warung itu, memantau. Jadi seperti melihat kondisi istri saya gitu. Nah akhirnya dia semakin jadi tuh marahnya, jengkel. Itu warung dia tutup katanya. Terus pulang ke rumah, padahal rumah dikunci sama dia, dibuka dari luar, cepet masuk, dilihat saya ada tertidur pulas. Di situ dia sampai bangunin saya, jangan pura-pura tidur, sampai bantalnya itu direbut sampai saya kaget dari gagapan, ada apa ini, ada apa, pura-pura saja tidur. Apa sih maksudnya kita ngintai saya? Ya siapa yang ngintai? Saya bilang, kamu ini kenapa kata saya gitu, kenapa kamu kok bisa marah-marah seperti itu? Ya tadi saya lihat katanya lagi mantau saya terus gitu. Mantau, saya nggak ngerti maksud mantau gimana. Udah katanya nggak usah pura-pura. Tapi diam-diam istri saya katanya megang knalpot motor. Ya waktu itu kan kebetulan ya istri motornya Mio, saya waktu itu Tiger. Jadi kalau dia kan selalu pakai motor itu, kalau saya motornya kan beda lagi, jadi dipeganglah knalpot motor itu kan untuk meyakinkan bahwa saya itu memang tidur gitu kan, kata dia. Tapi kok knalpot motornya dingin, katanya. Kalau memang si AA yang kesana, ini katanya mustahil kan, masukin motor gede kan berat gitu, maksudnya susah, agak ribet juga. Tapi kok bisa secepat itu? Ya taruhlah kan tenaga laki-laki, mungkin bisa aja gitu dipercepat gitu. Tapi yang bikin dia heran, kok knalpotnya dingin, katanya gitu. Ini mustahil, katanya. Kalau naik angkot juga nggak mungkin secepat itu, katanya, walaupun 300 meter. Karena kan istri saya kan pakai Mio, jadi cepat kalau pakai motor. Cuma kan begitu motor nyampe, kok saya udah nyampe di situ. Tidak mungkin juga bebarengan gitu. Itu yang bikin dia bingung, pikirannya bingung terus antara percaya dan tidak percaya gitu. Dan memang terus terang saat itu istri saya ini tidak percaya hal-hal yang gaib. Walaupun seringkali di mata kepalanya sendiri terjadi hal-hal yang aneh-aneh, tetap dia tidak percaya. Ya itu saya pikir itu hak dia lah. Nah kemudian dia pulang ke rumah, agak lama tuh maki-maki saya segala macam karena warung dia udah tutup. Akhirnya waktu sudah jam 11 kalau nggak salah,
di jam 11. Terus saya bilang, udah beli nasi lah sana, kata saya gitu kan, karena biasanya istri nggak masak, jadi beli di luar saja udah, biar praktis gitu, karena banyak pekerjaan yang lain, jadi untuk urusan dapur nggak sempat gitu, nggak jadi masalah lah. Akhirnya istri saya pergi lagi, ya pintu tetap dikunci juga dari luar, jebret. Nah saya itu tidur lagi, jadi istri berangkat ya saya tidur lagi, walaupun sempat ngobrol sebentar, tetap saya tidur lagi, karena rasanya itu berat banget gitu ya. Yang saya alami tuh seperti ngantuknya yang amat sangat. Nah tertidur, istri pergi, saya tidur. Ini kejadian yang ketiganya. Begitu istri pulang, buka pintu, dia kaget juga. Dia baru sadar, ini suatu hal yang tidak mungkin katanya. Melihat saya, kondisinya masih tetap tidur. Akhirnya dia taruh tuh bungkusan nasi. Jadi ceritanya ketika dia ke warung makan Padang itu, saya ada di seberang jalan, sampai dia sempat komunikasi dengan saya katanya. Dia tanya mau pakai lauk apa. Terus katanya saya jawab seperti, ya emang hobi saya, doyan saya. Ya saya bilang kikil katanya gitu. Kata istri saya tuh, saya jawab katanya kikil. Ya udah dipesenin kikil sama rendang gitu kan. Udah. Terus pulang, begitu dia sementara bayar, melihat lagi udah nggak ada katanya sayanya. Ya udah dia pulang kan pakai motor juga. Nah begitu nyampe di rumah, dia buka pintu, ya dia kaget juga melihat saya posisi tetap tidur. Disitulah dia uring-uringan. Akhirnya dia paksa saya suruh bangun. Saya bilang ya udah saya bangun. Saya bilang ya udah sabar, nanti saya mandi dulu gitu kan. Saya mandi, terus ya udah saya minum air putih, terus saya minta kopi. Itu nasi belum sempat saya sentuh, saya minum kopi dulu, nanti tenang dulu, ada apa. Saya bilang jangan uring-uringan nggak jelas, ini dulu persoalannya ada apa kan. Akhirnya saya tanya. Nah disitulah istri saya menerangkan dari A sampai Z-nya, sampai sedetail-detailnya, dari kejadian yang pertama sampai kejadian yang ketiga. Dan itu nyata karena jarak tidak jauh, paling 5 meter. Dan itu kan di siang lah gitu, bukan malam. Jadi jelas sekali gitu, istri saya melihat ya baju saya itu yang dipakai sama seperti saat saya tidur, persis. Makanya istri saya tuh nggak percaya kalau saya itu tidur, dianggapnya saya bohong-bohongan. Padahal jelas itu saya memang tidur. Dan istri saya juga yakin memang saya tidur katanya. Soalnya dibangun-bangunin gitu kan, di badan saya tuh digerak-gerakin biar kebangun gitu. Jadi saya bangun, ya disitulah dia kaget antara percaya dan tidak. Dia bilang ini nyata. Dia bilang sampai demi Allah dia melihat saya, katanya itu betul-betul katanya AA gitu. Saya bilang ya mungkin kamu salah lihat katanya, masa istri lupa sama suami katanya gitu. Ya tidak mungkin juga katanya, keliru lah, udah hafal kan gitu. Nah makanya saya juga yakin bahwa ini kejadian memang benar-benar terjadi, dialami, dilihat, disaksikan langsung oleh istri saya. Dan pada kesempatan ini saya ceritakan ke saudara-saudara, para penonton dimanapun berada. Itu tujuannya saya juga ingin tahu, jujur saja sampai detik ini pun saya masih misteri, kenapa ini bisa terjadi. Sampai detik ini pun saya tuh nggak percaya, ini masa iya sih gitu, karena saya nggak merasa mempelajari ilmu seperti itu, dan saya tidak memiliki ilmu seperti itu. Pecah raga kayak di film aja kata saya gitu, nggak mungkin lah. Ya inilah sekelumit kejadian yang saya anggap bagi diri saya pribadi ini adalah sebuah misteri yang sampai sekarang belum terjawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.